Halo sahabat pecinta channel Gus Baraja. Sebelum kita lanjut nonton videonya, bantu channel ini agar bisa terus berkembang dan terus mengudara dengan cara klik tombol subscribe-nya, dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar Anda terus dapat notifikasi ketika saya update video terbaru seperti layaknya saat ini. Dan yang terpenting, jangan lupa juga untuk share video ini kemanapun, ke relasimu, ke temenmu, sahabatmu, suamimu, istrimu, Pak RT, Bu RT, semuanya deh pokoknya. Yang penting kita sama-sama bagi manfaat. Thank you ya, selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya di sini Gus Baraja di channel kesayangan kita semuanya, channel Gus Baraja, channel yang selalu memberikan keilmuan dan edukasi positif untuk Anda semuanya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan di setiap kali saya update video atau buat video. Sebelum kita masuk pada pembahasan yang sangat menarik, jujur ini sangat menarik karena pembahasan yang ingin saya bahas adalah menggali lagi kesadaran kamu dan kita buat doamu mudah terkabul. Seperti apa penjelasannya? Bentar, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Bantu channel ini terus berkembang ya, di-share ke seluruh kerabat kamu agar teman-teman kamu juga bisa mendapatkan manfaat dari channel YouTube ini atau dari video yang saya upload. Kemudian informasi buat kamu yang ingin mengikuti kelas healing terapi luka batin, ini seru banget ini karena luka batin itu hampir semua manusia memilikinya. Dan bagaimana untuk mengobatinya? Ikuti atau segera daftarkan diri kamu di seminar online yang saya adakan pada tanggal 31 Juli. Nah, untuk mendaftarannya klik link yang ada di deskripsi atau langsung WA ke nomor yang muncul di slide video ini atau di layar monitor Anda. Kemudian yang kedua, yang offline ya. Yang offline saya adakan di Surabaya pada tanggal 15 Oktober. Pendaftarannya klik langsung link yang ada di deskripsi atau WA ke nomor nih yang muncul di layar monitor kamu. Baik teman-teman, tadi saya mengatakan bahwa saya akan bahas satu pembahasan yang akan menggali lagi lebih dalam kesadaran kita. Ternyata doa kita tuh sebenarnya dikabulkan atau tidak dikabulkan itu tergantung bagaimana kondisi hati kita. Ini sebelum saya masuk pada ilmunya, saya punya pertanyaan nih buat kamu. Ya, punya pertanyaan, nanti sambil sharing deh ya, tulis di kolom komen sharing-sharingnya kamu. Pernah nggak sih kamu berdoa sesuatu yang kecil sederhana, tahu-tahu dalam waktu yang dekat, bisa besok bahkan tidak sampai 1 hari itu terkabul? Dan pernah tidak kamu berdoa sesuatu yang besar itu sulit terkabul dan bahkan mungkin sampai detik ini belum terkabul? Dari sini kamu mulai, iya ya, kenapa ya kok bisa seperti itu? Berdoa atau terlintas di pikiran, saya pingin makan ini misalkan, apapun itu bentuk menunya, tapi ternyata ada di telepon teman atau tiba-tiba besok ada yang ngajakin makan dengan menu yang sedang kamu inginkan, tiba-tiba itu terwujud. Nah, kalau doa yang gede, misalkan kamu berdoa dalam bentuk wujud barang yang mahal ataupun mungkin kamu berdoa uang yang cukup banyak atau cukup besar menurut kamu, itu sulit terkabul, bahkan sampai detik ini mungkin belum terkabul. Masalahnya di mana kira-kira? Apakah kalau besar Allah nggak kabulkan, yang kecil Allah kabulkan? Nggak begitu konsepnya. Sekarang cek di hati kamu. Ketika kamu berdoa kecil, tiba-tiba di sana langsung let go. Bahkan nih, kerennya lagi, orang kalau berdoa kecil, doanya kecil maksud saya, keinginannya kecil, contoh tadi makanan, itu tidak terbebani dan bahkan boleh jadi lupa. Ingatnya ketika itu terkabul. Nah, disitulah yang disebut dengan let go. Cuma kan pertanyaannya, itu disebabkan apa? Disebabkan area kritis sebenarnya. Yang gede nggak terkabul nih. Karena kalau gede itu kamu langsung bicara mungkin nggak ya, atau nggak mungkin ini terjadi. Tiba-tiba kamu suka meng-cancel doamu sendiri atau harapanmu sendiri. Andai saja doamu yang besar itu, tapi konsep psikologisnya atau konsep hatinya disamakan seperti saat kamu berdoa sesuatu yang kecil, maka yang besar ini juga sama nanti percepatannya seperti doa yang kecil. Sederhana sebenarnya. Nah, cuma kan tidak banyak orang menyadari ini. Ketika kamu sudah menyadari ini, maka sekarang PR-nya ada di kamu nih. Tugasnya ada di kamu bagaimana menganggap bahwa doa yang gede tadi sebenarnya kecil.
Ini bicara anggapan di pikiran. Karena ketika sesuatu yang berhubungan dengan besar, pikiran kita atau doa yang besar maksud saya, pikiran kita menangkapnya sepertinya seakan tidak mungkin. Ini sebenarnya bisa dipengaruhi satu hal juga, yaitu data. Jadi sebenarnya ini juga dipengaruhi oleh data dan kata. Kata yang saya maksud, ketika berdoa kecil kamu mengatakan mudah. Ini di hati ya. Ini di hati, di bawah sadar. Ketika bicara doa yang besar kamu mengatakan sulit. Mindsetnya dulu dibenahi. Nah, ketika kita tidak terbebani oleh doa tersebut, tidak ada kemelekatan, seperti seakan-akan I don't care gitu, saya nggak peduli ini mau terkabul atau tidak. Andai saja prinsip itu kita letakkan pada saat kita berdoa sesuatu yang besar, maka sesuatu yang besar itu juga punya potensi terjadi cepat. Percepatannya sama seperti ketika kita berdoa sesuatu yang kecil. Masuk akal ya teman-teman. Gitu loh. Jadi sebenarnya permasalahannya adalah di konsep pikiran kita. Permasalahannya di situ. Gitu. Karena bagi Allah dua-duanya sama-sama mudah saja untuk dikabulkan. Tetapi ketika hati kita mengatakan bahwa itu sulit, ya jadi sulit gitu loh. Semuanya tergantung pada kata. Karena kata mempengaruhi keyakinan. Nah, sebenarnya itu juga dipengaruhi oleh prinsipmu di masa lalu. Karena prinsip kita nih dari dulu-dulunya ya. Untuk teman-teman yang bermasalah dengan sebuah prinsip nih, pasti prinsipnya adalah semua doa itu harus masuk akal, dan ketika ada doa yang tidak masuk akal, menurut akal itu tidak mungkin terrealisasi atau tidak mungkin terwujud. Di beberapa hari yang lalu saya sempat membahas bahwa ketika doa kamu atau doa kita semuanya ini nggak masuk akal, itu bukan doanya yang dibuang, tapi pindahkan doa tersebut di dalam hati. Karena manusia itu memiliki dua hal, itu anugerah menurut saya, akal dan hati. Kebanyakan salahnya orang dalam berdoa ya, maksud saya, ketika ada satu doa menurut dia tidak masuk akal, anehnya itu malah doanya yang di cancel, doanya yang direvisi. Sebenarnya harusnya dipindahkan kepada hati, karena hati lebih luas, daya tampungnya lebih besar. Secara keilmuan akal itu hanya 12%. Gitu. Jadi semuanya harus masuk akal kalau secara akal. Tapi ketika kita turunkan ke hati yang kapasitasnya 88% bahkan lebih, maka di situ bisa ditampung. Jadi perlu pembiaran untuk menghilangkan sebuah kemelekatan terhadap doa, itu perlu pembiaran. Jadi perlu kadang-kadang kita berprinsip, saya nggak peduli ini mau terkabul atau tidak. Ini sebenarnya puncaknya kita dalam berilmu, yaitu let go, tidak terikat. Perhatikan baik-baik, kebanyakan doa itu terkabul di saat kita lupa kalau kita pernah berdoa itu. Dan di video sebelumnya saya juga menjelaskan, saya berikan ilustrasi sederhana ya. Andai kata hari ini permintaanmu adalah handphone misalkan. Keinginanmu terhadap handphone ini belum terkabul. Nah, caranya bagaimana membuat ini let go, membuat rasa di dalam hati let go. Kamu berdoa sesuatu yang baru lagi, agar ini terabaikan oleh bawah sadar. Tujuannya tadi menganggap bahwa semuanya biarlah mengalir. Jadi ada nuansa pasrah, ada let go di sana. Nanti titik fokus pikiran itu pada doa yang baru. Gitu. Kenapa saya berikan perbandingan seperti ini? Kalau doa yang kecil tadi kita tidak terbebani, tidak ada kata harus. Jadi habis berdoa ya sudah, selesai aja. Memasrahkan semuanya kepada Allah. Bahkan kadang-kadang malah kalau saya boleh tebak di dalam hati malah seperti nggak peduli, dilupakan begitu saja. Nah, kalau yang namanya doa besar itu terus ada kemelekatan di hati, ada keharusan di sana untuk terkabul, gitu. Nah itu sebuah kesadaran yang harus kamu buka, bahwa ternyata kita harus mampu menganggap doa yang besar itu ya sudah, biarkan semuanya berlalu. Berdoa ya berdoa saja. Hanya perlu menimbulkan keyakinan, dan cuman kalau tidak bisa yakin ya udah, lepaskan aja semuanya. Lepaskan semua harapan-harapanmu, biarkan Allah yang menentukan. Lalu kamu beraktivitaslah seperti biasanya. Ini salah satu cara bagaimana memanipulasi bawah sadar. Agar apa? Agar bisa bypass langsung let go. Jadi seperti itu teman-teman ya. Hati itu perlu diprogram. Dan program itu tidak bisa instan. Apalagi kita sedang berhadapan dengan doktrin atau prinsip-prinsip di masa lalu yang sebenarnya itu adalah prinsip yang tidak kita inginkan saat ini. Kita perlu memprogram itu menjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan saat ini. Besar kecilnya sebuah doa itu jangan diukur dari nilainya.
Karena sebenarnya hati kita sebagai manusia itu punya kemampuan yang disebut dengan magnet, mampu menarik apapun yang kita inginkan. Jadi kalau saya mengatakan bahwa dirimu sebenarnya punya kemampuan ke sana, maka jangan ukur harapanmu atau doamu itu dari besar kecilnya, tapi ukur dari kemampuanmu dalam menarik yang kamu inginkan itu. Anggap saja semuanya kecil di mata Allah. Jadi kita tidak perlu menilai bahwa doa kita besar atau kecil, nggak perlu. Karena itu sudah menjadi kapasitasnya Allah. Jadi harus tahu ruang. Ruang yang saya maksud adalah kapasitasnya manusia tidak lebih dari doa, usaha, pasrah. 3 hal itu ya. Kemudian kapasitasnya Allah adalah menentukan. Kita tidak punya kapasitas menentukan, maka tidak perlu kita menentukan bisa atau tidaknya. Ini agar apa? Agar hidup kesadarannya ya. Kalau sudah sadar ternyata yang menentukan adalah Allah, ya kita nggak perlu menentukan sendiri. Kita bermain di kapasitasnya kita, yaitu doa, usaha, dan pasrah. Silakan teman-teman praktekkan. Jadi kesimpulannya adalah perbaiki diri kita, perbaiki mindset kita, bermain di kapasitasnya kita. Tidak perlu kita bermain di kapasitasnya Allah. Karena bagaimanapun kita tidak akan pernah bisa menentukan, karena itu haknya, hak patennya Allah yang tidak bisa diganggu oleh manusia. Jadi bermain di 3 hal ya, doa, usaha, pasrah, insya Allah akan dimudahkan. Pasrahkan semuanya, mau besar mau kecil, insya Allah semuanya terwujud. Karena yang mewujudkan bukan kita tapi Allah. Terima kasih teman-teman, semoga ini bermanfaat. Buka mindsetnya sekali lagi ya. Sampai ketemu di video berikutnya dengan video yang lebih keren lagi. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.